Orang yang banyak sujud, derajatnya tinggi di surga. Satu sujud bisa mengangkatmu lebih dekat ke surga. Perbanyak sujud, karena itu amal termudah tapi paling mulia. Hadis, perbanyaklah sujud, niscaya Allah akan angkat derajatmu. HR Muslim. Kalau hidup ini melelahkan, temukan kekuatan dalam sujud. Rahasia sujud, hubungan otak dengan bumi saat syalat. 1. Mukadimah dan relevansi zaman. Kenapa kita salat tapi tetap gelisah? Banyak yang merasa sudah salat, sudah ngaji, tapi hati masih gelisah. Mungkin karena kita belum benar-benar menikmati sujud. Kalau kamu merasa lelah, jangan lari ke dunia. Coba tenggelam dalam sujud. 2. Sujud dalam Al-Quran dan hadis sujud. Perintah langsung dari langit. Allah tak minta kita berdiri gagah, tapi sujud serendah-rendahnya, karena justru di kerendahan itu ada kemuliaan. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya. HR Muslim. Setiap kali kamu sujud, ingatlah, kamu sedang benar-benar dekat dengan Allah. 3. Sujud adalah puncak ketundukan ketika dahi menyentuh tanah, ego kita dihancurkan. Dahi titik paling tinggi di tubuh kita. Tapi justru itu yang disuruh menyentuh bumi. Itulah simbol hancurnya keangkuhan di hadapan Allah. Sujud bukan hanya gerakan. Itu adalah pernyataan, aku hina di hadapanmu ya Allah. 4. Efek sujud pada otak dan psikologi. Sujud melancarkan darah ke otak. Ini bukti medisnya, saat kamu sujud, darah mengalir lebih lancar ke prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur logika, perasaan dan pengendalian diri. Semakin lama kamu sujud, semakin otakmu belajar untuk tenang. Planting, sujud dan relaksasi saraf. Terapi anti-stres paling murah. Sujud. Orang barat cari ketenangan lewat yoga. Kita punya sujud. Bedanya? Sujud punya makna spiritual yang jauh lebih dalam. Cobalah sujud lama-lama. Tubuhmu dan jiwamu akan ikut rileks. 6. Sujud sebagai meditasi spiritual Islam. Khusyuk saat sujud utama meditasi. Level tertinggi. Saat kamu khusyuk dalam sujud, itu bukan sekadar ibadah, itu adalah perjalanan ruhani. Ingin tenang? Jangan cuma meditasi, sujudlah dengan penuh kesadaran. 7. Kisah nyata. Orang yang disentuh sujud, kisah nyata. Mualaf ini menangis saat sujud pertama. Dia baru jadi mualaf, belum bisa baca doa. Tapi saat sujud, air matanya jatuh karena jiwanya menemukan rumah. Sujud adalah bahasa hati, tak perlu banyak kata. Cukup tunduk sepenuh jiwa. 8. Sujud untuk penyembuhan batin. Kecemasanmu bisa disembuhkan lewat sujud malam. Pernah merasa dada sempit, pikiran kacau? Coba salat tahajud dan perlama sujud. Hadis, bangunlah malam dan sujudlah panjang. Tahajud bukan sekadar salat sunnah. Itu terapi batin paling ampuh. 9. Sujud dan energi bumi, grounding. Dahi menyentuh tanah, detox energi negatif. Tubuh menyimpan stres dalam bentuk energi. Menyentuh bumi membantu menyalurkannya keluar. Sujud itu bukan cuma untuk pahala, tapi untuk detoks jiwa. 10. Kesalahan dalam sujud yang sering diabaikan. Hati-hati! Banyak orang salah sujud. Ini contohnya, banyak yang sujud hanya formalitas. Padahal Rasul menyuruh sujud sempurna. Gunakan 7 anggota sujud. Jangan terburu-buru. Jadikan setiap sujudmu seakan-akan itu sujud terakhirmu. 11. Latihan sujud penuh kesadaran. Cara merasakan nikmatnya. Sujud yang dalam. Tarik nafas saat turun. Hadirkan perasaan aku hamba hina. Jangan buru-buru bangkit. Tips, ucapkan doa-doa pribadi dalam sujud. HR Muslim. Latih hatimu untuk tenang. Mulai dari sujud pertama. 12. Penutup, sujud menuju surga. Orang yang banyak sujud, derajatnya tinggi di surga. Satu sujud bisa mengangkatmu lebih dekat ke surga. Perbanyak sujud, karena itu amal termudah tapi paling mulia. Hadis, perbanyaklah sujud, niscaya Allah akan angkat derajatmu. HR Muslim. Kalau hidup ini melelahkan, temukan kekuatan dalam sujud. Dan jangan lupa like dan subscribe. Hikmah Quran Daily.